Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah malam Gepil Jemaat Via Dolorosa Makassar. Ibadah ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Penatua Dr. Andes R. Yahuda. Jemaat yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita masuk dalam panggilan beribadah. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita pujikan nyanyian rohani 14 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyakan awan gelap yang mencari mendapati. Dalam Engkau terang tetap. Ayat yang keempat, buka hati, buka mata. Buka Hati, buka mata, bagi kesukaanmu, agar kata memuliakan Dikau. bila hidup kami jadi sungguh terang benar kudus, Bapa kami Yang abadi oleh Yesus Mari kita mulai ibadah malam ini. Kita mulai. Pertolongan kepada kita pada ibadah malam ini, kita harapkan datang dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang ada di rumah silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu Saat ini karena pengurapan kepada umat-Mu saat ini, siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya. tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan Hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan, tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bersama dengan beberapa anak-anak-Mu yang hadir di sini, dan bersama semua anggota Gereja Protestan Indonesia LU Jemaat Via Dolorosa Makassar di rumah masing-masing. Pada malam ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami, mampukan kami memahami bagian firman-Mu untuk menjadi tuntunan hidup kami selanjutnya. Berkati dan tuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada malam hari ini, saya ambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Berkata demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini kita akan renungkan dalam suatu tema, mengapa kita menderita. Langsung.
Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita puji Tuhan dari kelompok lagu pujian 634 ayat 1, 2, dan 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Saudara-saudara, tema renungan kita pada saat ini, mengapa kita menderita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada masa pandemi wabah virus Corona 19 yang telah melanda negara kita, Republik Indonesia, sudah menjelang 3 bulan terakhir ini. Sungguh banyak orang yang menderita karena harus tinggal di rumah terus, tidak bisa berkumpul-kumpul, usaha tidak jalan, banyak PHK, dan tidak bisa mudik, dan lain-lain. Bahkan banyak lagi pencobaan-pencobaan lainnya yang menjadikan orang menderita, bahkan berduka cita. Walau menderita, sebagai orang percaya tentu tetap setia kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang telah naik ke surga. Kesetiaan kepada Allah memang tidak menjamin kebebasan dari kesulitan, penyakit, penderitaan dalam kehidupan orang percaya. Contoh, Yusuf, Daud, Ayub, Yeremia, Rasul Paulus, dan lain-lain tidak luput dari penderitaan. Apa sebenarnya yang kurang pada mereka? Padahal jika dibandingkan dengan kita, mereka adalah orang-orang yang sangat saleh. Mengapa orang percaya menderita?
Ada beberapa alasan mengapa penderitaan itu terjadi. Yang pertama, orang percaya mengalami penderitaan sebagai kelanjutan dampak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, penyakit, kesusahan, penderitaan, pertikaian terjadi terus, dan akhirnya kematian akan memasuki kehidupan semua manusia. Perhatikan Kitab Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Yang kedua, orang percaya menderita sebagai akibat perbuatan mereka sendiri. Galatia 6 ayat 7 bagian B mengatakan, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bila kita mengendarai kendaraan atau mengemudikan kendaraan dengan sembrono atau dengan membalap dan tidak peduli aturan lalu lintas, maka kita bisa celaka. Jika kita tidak disiplin makan atau tidak teratur, maka kita bisa mengalami masalah kesehatan. Sebagai orang percaya, tidak bisa berbuat sesuka hati. Yang ketiga, orang percaya menderita karena kita hidup dalam dunia yang berdosa atau dunia orang berdosa. Di sekeliling kita terdapat pengaruh-pengaruh dosa, menyebabkan jiwa kita terpengaruh berbuat dosa. Bahkan memang semua orang telah berbuat dosa. Dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudara-saudara, Salomo yang semula berhikmat, segala pemikiran, perkataan, perbuatan, tindakan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Salomo berbuat dosa karena dipengaruhi oleh istri-istri yang tidak percaya, istri penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Yang keempat, orang percaya menderita karena iblis atau oleh iblis. Alkitab menjelaskan bahwa iblis selaku ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Perhatikan Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9 berkata, berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling mencari mangsa. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang kelima, secara positif, alasan orang percaya menderita
adalah karena kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Menjadi orang percaya berarti kita berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam kita. Dapat dikatakan orang percaya manunggal dengan Kristus. Karena itu kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Saudara-saudara, perlu diketahui, satu, penderitaan itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Kita tahu saat ini dunia telah dikuasai oleh iblis. Kalau Allah tidak mendidik kita dengan mengizinkan penderitaan itu terjadi, maka iblis akan berhasil membawa kita masuk ke dalam kebinasaan. Mengapa harus melalui penderitaan? Karena hanya itu satu-satunya cara yang akan membuat kita terus sadar dan tetap harus sadar melekat kepada Allah atau berpaut kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sumber kekuatan dan perlindungan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat sekarang ini kita masih dalam suasana merayakan pencurahan Roh Kudus. Semoga dengan pimpinan Roh Kudus, saudara dan saya tetap bertahan menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan untuk membuktikan kemurnian iman yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita jalani hidup ini dengan gembira dan sukacita, dengan penuh kemenangan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, penderitaan itu akan menghasilkan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan bagi kita kelak bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 sampai 30 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 7 nats renungan kita pada malam hari ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita puji Tuhan sambil membawa persembahan kita. Kita lakukan kidung pujian dari NKB 116 ayat yang pertama, 4 dan 5. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita nyanyikan ayat yang keempat, kasihnya yang kekal.
kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita nyanyikan ayat yang kelima. Oh betapa senang hidup dalam terang. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Terima kasih firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Kiranya dapat menjadi pedoman dan tuntunan hidup kami. Ya Tuhan, kami mendoakan persembahan kami pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati agar dapat digunakan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Via Dolorosa Makassar. Tuhan, kami mendoakan semua yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami mendoakan tim IT Gepil Jemaat Via Dolorosa. Tuhan memberkati mereka agar mampu mengembangkan teknologi sehingga pelayanan firman Tuhan senantiasa efektif dan efisien sampai dengan baik kepada semua umat Gepil dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat di rumah masing-masing. Berkati dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Berkati dalam tugas pekerjaan. Berkati dalam mengatasi permasalahan hidup masing-masing. Berkati dan lawat orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berada dalam kelemahan tubuh atau karena sakit. Kuatkan mereka dan sembuhkan mereka. Berkati pemimpin kami secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah-daerah agar senantiasa mampu mengambil keputusan yang terbaik dalam mengatasi penyebaran virus corona 19 dan juga senantiasa mampu menata kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terwujud kedamaian, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di negara kami. Tuhan, kami mendoakan para dokter, para medis dalam menangani orang-orang sakit